Shalom, jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, kuasa nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang menduga nama Yesus adalah nama seperti nama manusia pada umumnya. Bahkan ada yang mengira nama Yesus adalah nama seperti sebuah identitas. Sore ini Bapak Ibu kita mau belajar apa kata firman Tuhan tentang nama Yesus. Kita melihat Bapak Ibu dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ternyata Bapak Ibu, nama Yesus itu nama yang sangat berkuasa. Nama yang sangat-sangat powerful. Nama yang membuat bertekuk lutut, yang ada di langit, yang ada di bumi, bahkan yang ada di bawah bumi. Wow, ini nama yang sangat luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, ayat yang ke-11 dijelaskan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau orang bertanya siapa itu Tuhan, kita harus berani menjawab dengan jujur, dengan mantap. Yesus adalah Tuhan. Apa ada yang lain? Tidak ada. Yesus adalah Tuhan bagi semua manusia yang percaya kepadanya. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, sore ini saya akan menyampaikan ada 3 kuasa nama Yesus. Kita melihat yang pertama dalam kitab Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dianya besar. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kuasa nama Yesus yang pertama yang kita perlu ingat adalah kuasa nama Yesus yang menyelamatkan. Kalau Bapak Ibu mau selamat, hanya percaya nama Yesus. Karena Alkitab berkata sore ini, tidak ada nama lain yang diberikan bisa menyelamatkan manusia di bawah kolong langit ini, di bumi ini, kecuali hanya nama Yesus. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya, Pastor Bambang, kita diselamatkan oleh Yesus dari apa? Ini pertanyaan yang penting, saudara. Kita melihat Bapak Ibu di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, jenis kelaminnya jelas laki-laki, dan kau akan menamakan dia Yesus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan dikasih nama Yesus. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi kalau Bapak Ibu sore ini bertanya kepada saya, Pastor Bambang, kita diselamatkan dari apa oleh Yesus? Kita diselamatkan dari dosa. Sebab tanpa keselamatan
yang Yesus berikan kepada saya dan saudara, hidup kita akan binasa. Dan kita tidak akan selamat. Berapa baiknya hidup kita. Mungkin kita sering menolong orang, sering berbuat baik, sering membantu orang, beramal. Bapak Ibu, dengar dengan baik, semua perbuatan baik kita di hadapan Tuhan itu, firman Allah berkata, seperti kain kotor. Artinya Bapak Ibu, yang menyelamatkan saya dan saudara itu karena Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi penting sekali sore ini Bapak Ibu, jika kita masih menemukan, memiliki orang-orang yang kita cintai, mereka belum percaya Yesus. Sore ini Bapak Ibu, ini waktu yang baik buat kita. Untuk apa? Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Yesus, supaya orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, mereka boleh percaya Yesus dan diselamatkan. Kalau kita sungguh mencintai istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, ingat Bapak Ibu, hanya nama Yesus yang menyelamatkan. Saya berdoa buat kedua orang tua saya, bukan setahun 2 tahun, belasan tahun, puluhan tahun, sampai mereka akhirnya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Dan yang bersyukurnya saudara, Tuhan memberikan saya sebuah kesempatan, kehormatan untuk membaptis kedua orang tua saya, papi dan mami saya. Buat saya, wow, ini bonus anugerah yang Tuhan berikan kepada saya untuk bisa membaptis kedua orang tua saya, papi dan mami saya. Kenapa saudara? Karena saya punya keyakinan besar, nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Itu yang pertama poin, kuasa nama Yesus. Kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan hidup kita dari dosa. Tanpa Yesus, kita gak mungkin selamat. Semua yang kita punya, kekayaan harta, tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya melalui Yesus, hanya nama Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Itu poin yang pertama, bukti kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Poin yang kedua, kuasa nama Yesus dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat yang ke-8, ia melonjak berdiri. Wow, luar biasa. Berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Perhatikan baik saudara. Berjalan dan berlompat-lompat serta memuji Allah. Kuasa nama Yesus yang kedua, nama yang menyembuhkan. Yang pertama menyelamatkan, yang kedua menyembuhkan. Kita tahu Bapak Ibu bahwa orang lumpuh ini lumpuhnya sejak lahir. Artinya Bapak Ibu, orang lumpuh ini tidak pernah tahu yang namanya berjalan. Tapi Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul 3 ini, biarpun dia lumpuh sejak lahir, karena nama Yesus maka dia bangkit, dia berdiri dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau meyakini nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, nama yang penuh keselamatan, nama yang penuh dengan mujizat. Jadilah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa nama Yesus.
Apapun penyakitmu yang kau sedang hadapi hari-hari ini, yakinkan nama Yesus menyembuhkan. Katakan dalam nama Yesus, sembuh. Ada banyak bukti saudara. Nama Yesus berkuasa menyelamatkan, menyembuhkan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, kuasa nama Yesus. Kolose pasal yang ketiga di ke-17. Kalau yang pertama bicara kuasa nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Yang kedua, kuasa nama Yesus menyembuhkan segala jenis penyakit. Dan yang ketiga, yang terakhir, kuasa nama Yesus. Kolose 3:17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kuasa nama Yesus yang ketiga adalah kunci kehidupan. Ini penting saudara. Kita punya mobil yang mahal, kalau tidak ada kuncinya kita nggak bisa menikmati. Kita punya rumah yang mewah, kalau nggak ada kuncinya kita nggak bisa menikmati masuk ke dalam rumah itu saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa nama Yesus adalah kunci kehidupan buat kita. Untuk kita bisa menikmati hidup ini, apapun yang kita buat, yang kita lakukan, yang kita ucapkan, mari ucapkan dalam nama Yesus. Saudara tahu, setiap saya mau on air, tiap hari jam 5 sore, saya selalu mulai dalam nama Yesus. Maka saudara tahu, sebelum saya mulai on air ini, ada banyak gangguan, ada banyak bunyi-bunyian yang mengganggu. Karena saya tinggal di apartemen, ada yang teriak, ada yang ketuk-ketuk. Tapi saya perintahkan, dalam nama Yesus, semua berhenti. Dan puji Tuhan, sampai sore ini saya on air, saya khotbah, tidak ada halangan gangguan apapun. Bapak Ibu mendengar, suaranya bersih, tidak ada yang ganggu. Karena apa? Nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kita mau lakukan, katakan, ucapkan, apapun yang kita kerjakan, dimulai dalam nama Yesus. Kenapa? Nama Yesus, nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah kunci kehidupan buat kita. Setiap saya mau khotbah, dimanapun, setiap saya mau pergi, naik motor, naik mobil, ucapkan dalam nama Yesus. Kenapa? Nama yang berkuasa. Kenapa? Nama yang menyelamatkan saya dan saudara dari dosa. Kenapa saudara? Nama Yesus, nama yang menyembuhkan segala jenis penyakit. Yang ketiga, yang terakhir, nama Yesus, nama yang memberikan kunci kehidupan buat kita. Karena Alkitab berkata, lakukanlah dengan perkataan atau perbuatan, dimulai dalam nama Yesus. Memulai hari yang baru, mari ucapkan dalam nama Yesus. Mau berbisnis dalam nama Yesus. Apapun yang kita mulai, dimulai dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang berdaulat, nama yang luar biasa. Bapak Ibu, mari, biarlah nama Yesus menjadi sebuah ucapan dari perkataan kita untuk kita bertindak. Nama Yesus adalah nama yang benar-benar menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh hidup kita. Bahkan menjadi gaya hidup buat kita. Bukan karena latah, bukan karena kebiasaan, tapi itu benar-benar menjadi darah daging buat kita. Kita ingat nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang spektakuler, nama yang tidak ada bandingannya. Mari Bapak Ibu, mulai sore ini, lakukan dalam kita setiap hari. Kita melihat hari-hari kita adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang beda dari hari-hari sebelumnya.
Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.